Construct Productions. Hey. Selamat datang di channel Chemistry, portal belajar kimia online untuk memudahkan teman-teman memahami konsep materi di mata pelajaran kimia. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari materi yang sedang aku bahas. Halo semua, di video kali ini aku akan membahas tentang materi redoks. Materi redoks sendiri adalah bab kedua di mata pelajaran kimia kelas 12. Dan untuk memudahkan pembelajaran, di sini aku bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu konsep biloks dan reaksi redoks, yang sebenarnya merupakan materi redoks di kelas 10. Subtopik ini adalah dasar dari keseluruhan materi redoks, sehingga penting untuk kita review. Kemudian yang kedua adalah penyetaraan reaksi redoks, di mana untuk menyetarakan reaksi redoks di sini akan menggunakan metode-metode tertentu yang berbeda dengan penyetaraan reaksi biasa lain. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi stokiometri seperti konsep mol dan lain-lain dalam reaksi redoks. Aku menjelaskan reaksi ini berdasarkan materi yang telah aku rangkum sebelumnya agar lebih sistematis dan semoga teman-teman mudah memahami. Oke, langsung aja ke subtopik yang pertama yaitu konsep biloks dan reaksi redoks. Kita mulai dari definisi dulu. Redoks adalah gabungan dari 2 jenis reaksi, yaitu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Terdapat beberapa perbedaan di antara keduanya. Yang pertama, jika ditinjau dari bilangan oksidasinya, reduksi di sini adalah reaksi yang melibatkan penurunan bilangan oksidasi, sedangkan oksidasi adalah reaksi yang melibatkan kenaikan bilangan oksidasi. Selanjutnya, penurunan bilangan oksidasi pada reaksi reduksi akan selalu disertai dengan pengikatan atau penangkapan elektron, sedangkan kenaikan bilangan oksidasi pada reaksi oksidasi akan selalu disertai dengan pelepasan elektron. Kenapa bisa demikian? Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut di pembahasan subtopik yang kedua. Selain ditinjau dari bilangan oksidasi dan elektronnya, kita juga dapat menentukan reaksi reduksi dan oksidasi berdasarkan atom O dan H dalam senyawa tersebut. Untuk reaksi reduksi, di sini akan terjadi pengurangan atom O atau penambahan atom H, sedangkan untuk reaksi oksidasi, di sini akan terjadi penambahan atom O atau pengurangan atom H. Akan tetapi, hal ini hanya dapat berlaku di senyawa-senyawa yang melibatkan atom O dan H dalam reaksinya. Pembahasan kali ini akan terfokus tentang reaksi reduksi dan oksidasi yang ditinjau dari bilangan oksidasinya. Bilangan oksidasi atau biasa disingkat biloks adalah muatan yang dimiliki suatu atom dalam bentuk ion. Satu atom terdiri dari satu huruf besar atau gabungan dari satu huruf besar dan satu huruf kecil. Dan di sini ditulis dalam bentuk ion. Dalam bentuk ion artinya atom-atom tersebut memiliki muatan di bagian atasnya dapat berupa muatan negatif atau muatan positif. Nah, di sini ada contoh-contoh beberapa muatan atom. Di sini ada Ag+, artinya biloks Ag di sini adalah +1. Kemudian di sini ada Fe2+, artinya biloks Fe+2 dan seterusnya. Nah, tapi jika atom tersebut tidak dalam keadaan ion melainkan dalam keadaan bebas, nilai biloksnya menjadi 0. Nah, jadi dalam keadaan bebas, atom-atom tersebut tidak memiliki muatan. Tapi untuk atom-atom gas dalam keadaan bebas di sini harus ditulis secara diatomik. Gas itu antara lain ada H, kemudian O, kemudian N, dan atom-atom dari golongan 7A. Di sini harus ditulis secara diatomik. Kemudian di sini ada atom C, di sini ditulis secara monoatom karena karbon itu bukan gas. Begitu juga dengan Na, di sini juga monoatom karena bukan gas. Selanjutnya di sini ada muatan poliatom. Poliatom di sini adalah gabungan dari beberapa atom. Nah, jadi muatan poliatom ini sama dengan jumlah biloks atom-atom penyusun poliatom tersebut. Contohnya di sini ada MnO4-. Nah, jadi muatan min di atas sini itu adalah hasil penjumlahan dari
bilox atom-atom penyusunnya, yaitu bilox atom Mn dan bilox atom O. Nah, kemudian di sini ada poliatom CaF2. Di sini tidak ada muatannya, artinya hasil penjumlahan bilox atom Ca dan bilox F bernilai 0. Begitu juga dengan ClF3 dan H2O2. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan berapa bilox atom-atom penyusun ion poliatom ini? Nah, kita menggunakan prioritas bilox unsur. Oke, di sini ada data urutan prioritas bilox. Prioritas bilox unsur adalah urutan pemberian bilox pada atom-atom jika atom tersebut berada pada senyawa yang sama, di mana atom yang memiliki prioritas yang tertinggi diberi bilox terlebih dahulu sesuai dengan data di sini, sedangkan yang memiliki prioritas terendah atau yang unsurnya tidak terdapat di dalam data ini itu dihitung berdasarkan bilox unsur prioritas yang tertinggi. Oke, di sini bilox dengan prioritas tertinggi adalah F, yaitu -1. Kemudian di nomor 2 ada logam golongan 1A, 2A, dan 3A, serta Zn dan Ag secara bersamaan dengan nilai-nilai sebagai berikut yang sudah ditunjukkan. Kemudian di urutan ketiga ini ada H sama dengan +1, di urutan keempat ada O sama dengan -2, dan di urutan terakhir ada Cl, Br, dan I secara bersamaan nilainya -1. Contohnya seperti ini. Dalam senyawa OF2, di sini kedua-duanya baik O dan F nilainya ada di dalam data prioritas unsur bilox. Nah, tapi kita harus tentukan mana yang memiliki prioritas tertinggi. Nah, di sini untuk F di nomor 1, sedangkan O di sini di nomor 4. Nah, jadi karena F di sini memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada O, maka F dulu yang diberi nilai bilox, sedangkan O di sini tidak boleh menggunakan -2, tapi harus dihitung berdasarkan nilai biloxnya F atau nilai bilox yang tertinggi. Jadi kalau kita hitung di sini bilox O ditambah 2 dikali biloxnya F, di mana bilox F menurut data ini adalah -1 sama dengan 0, karena ini senyawa netral yang tidak memiliki muatan, sehingga bilox O di sini sama dengan ini pindah ruas, jadi -2 pindah ruas jadi +2. Nah, jadi bilox O dalam senyawa OF2 adalah +2 bukan -2, karena harus dihitung berdasarkan unsur yang memiliki prioritas tertinggi. Kalau kita lihat di pembahasan sebelumnya, di situ ada ion poliatom yang bermuatan negatif. Di situ ada MnO4. Nah, jadi kita harus menentukan dulu prioritas tertingginya mana antara Mn dan O. Kalau kita lihat di sini, yang ada data biloxnya adalah O, yaitu -2. Sedangkan Mn ini tidak terdapat di data ini, jadi tidak terdapat di golongan 1, 2, maupun 3A. Nah, jadi oleh karena itu, Mn di sini nilainya dihitung berdasarkan bilox unsur yang tertinggi. Di sini adalah O. Nah, jadi Mn ditambah dengan 4 dikali biloxnya O, yaitu -2, sama dengan -1, karena muatan totalnya di sini -1. Sehingga di sini Mn -8 sama dengan -1, kemudian pindah ruas, jadi +7. Nah, begitu cara menghitung berdasarkan prioritas unsur. Di sini juga ada contohnya, misalkan POBr. Nah, di sini POBr berarti bilox P ditambah bilox O. Di sini aku kasih tanda petik karena agar tidak bingung dengan 0. Kemudian di sini Br sama dengan muatan totalnya adalah 0. Nah, di antara PO dan Br di sini P tidak terdapat dalam data ini, sedangkan Br dan O terdapat dalam data ini. Artinya, P di sini adalah prioritas yang paling rendah. Itu yang dicari biloxnya atau yang dihitung berdasarkan nilai prioritas unsur yang lebih tinggi, yaitu O dan Br. Jadi di sini P plus biloxnya O-2, biloxnya Br-1 sama dengan 0. Jadi P-nya sama dengan +1 + 2, jadi +3 gitu. Selain prioritas bilox unsur, di sini juga terdapat beberapa muatan ion poliatom yang penting untuk diingat. Di sini ada muatan -1, yaitu OH, Cn, dan NO3. Kemudian ada -2 untuk SO4, SO3, dan CO3. Ada -3 untuk PO4 dan PO3. Dan ada yang +1 untuk NH4.
Nah, jadi gunanya kita mengingat muatan poliatom ini jika terdapat soal seperti ini. Jadi di sini ada pertanyaan, tentukan Bilox W dalam VOSO4. Nah, di sini kalau kita menggunakan prioritas Bilox unsur, ini nggak bisa, soalnya kan S kita nggak tahu berapa Biloxnya, di prioritas juga nggak ada gitu kan. Nah, jadi untuk menentukan V di sini, SO4-nya bisa dijadikan 1, karena ini kita tahu muatan poliatomnya bernilai min 2. Nah, jadi bisa dihitung V plus Biloxnya O plus muatan SO4 sama dengan 0, karena VOSO4 adalah muatan netral. Ya udah disubstitusikan aja Biloxnya ke masing-masing. Di sini ada V, kemudian O-nya ini min 2, SO4-nya min 2 sama dengan 0, dan diperoleh V-nya sama dengan plus 4. Nah, kemudian ada juga untuk contoh soal seperti ini. Tentukan N dalam NH2OH. Nah, sebenarnya kita menggunakan prioritas Bilox unsur juga bisa di sini karena hanya diketahui, O-nya juga diketahui. Tapi akan lebih mudah jika di sini OH-nya bisa dijadikan 1 aja, jadi min 1 gitu kan. Jadi di sini N plus 2 Bilox H plus 1 muatannya OH. Jadi dijadikan 1, jadi nggak terlalu banyak gitu loh ngitungnya gitu. Kemudian, ini contoh lagi. Nah, tentukan Bilox N dalam NH4NO3. Nah, Bilox N di kedua, maksud aku Bilox N yang ada dalam NH4NO3 ini kan ada 2 N. Nah, ini Biloxnya beda. Yang pertama ini harus dipisah dulu. Di sini ada Bilox N di NO3, di mana NO3 tadi bernilai min 1, kemudian di sini Bilox N untuk yang di NH4. Nah, untuk yang di N dalam NH4 dulu, di sini kan N plus 4 Biloxnya H sama dengan muatan NH4 ini plus 1. Kemudian N plus 4 kali Biloxnya H plus 1 sama dengan plus 1, diperoleh N sama dengan min 3. Nah, sedangkan N dalam NO3 min, di sini kan N plus 3 kali Biloxnya O sama dengan min 1, kemudian N plus 3 kali Biloxnya O kan min 2 di prioritasnya sama dengan muatan totalnya min 1, sehingga diperoleh N sama dengan plus 5. Jadi Bilox N dalam NH4NO3 adalah min 3 dan plus 5. Jadi ada 2 Bilox N di situ. Oke, selanjutnya masuk ke jenis-jenis reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi yang terdiri dari setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Nah, ini apa maksudnya setengah? Jadi gini, dalam satu reaksi, ini kan satu reaksi redoks. Nah, redoks itu terdiri dari reduksi dan oksidasi. Artinya dalam satu reaksi ini, itu setengahnya reaksi reduksi, setengah lagi reaksi oksidasi. Nah, justru kalau disebut satu reaksi reduksi itu malah nggak benar. Artinya kan dalam satu reaksi ini semuanya reduksi, dan itu nggak mungkin. Jika terdapat atom yang mengalami reduksi, artinya di dalam senyawa, dalam reaksi tersebut atom lain pasti mengalami reaksi oksidasi. Jadi satu paket. Oke. Sekarang kita cek Bilox masing-masing atom dalam molekul yang terlibat dalam reaksi ini. Jadi yang dicek ini hanyalah atom yang memiliki prioritas paling rendah aja. Nah, di sini MnO2 yang dicek adalah Mn-nya yaitu plus 4. Kemudian H2SO4 di sini yang dicek adalah S-nya. Nah, cuman kita perhatikan ya, di sebelah kiri S-nya ini dalam SO4. Kemudian di sebelah kanan ada S juga dalam SO4. Ini juga S dalam SO4. Artinya S di sini nggak berubah. Nah, jadi nggak usah dihitung karena nggak mengalami perubahan Bilox dalam reaksi ini. Jadi karena S-nya nggak berubah, untuk yang sebelah kanan di sini ada Mn, kita cek Mn-nya. Mn SO4 karena SO4 itu poliatom min 2, jadi Mn-nya di sini plus 2. Kemudian di sebelah kiri NaI di sini yang kita cek adalah I-nya min 1. Kemudian I sebelah kanan karena ini berupa unsur bebas I2, jadi nilai Biloxnya adalah 0. Nah, untuk mempersingkat reaksinya, ini yang nggak mengalami perubahan Bilox bisa dicoret-coret aja. Kemudian ini reaksi di bawah ini adalah hasil penyingkatan Bilox-Biloxnya. Di sini adalah hasil penyingkatan Bilox-Biloxnya. Kita bisa lihat di sini MnO2 Bilox Me-nya plus 4, sedangkan di Mn kanan MnSO4 ini Biloxnya plus 2. Berarti terjadi penurunan Bilox di sini dari plus 4 ke plus 2. Artinya Mn di sini mengalami reaksi reduksi. Nah,
Jadi kalau ada pertanyaan di bawah di sini ya, yang mengalami reaksi reduksi. Yang mengalami reduksi ini disebut juga sebagai pengoksidasi atau oksidator. Nah, di sini tadi kita lihat ini mengalami reduksi karena terdapat penurunan bilangan oksidasi dari Mn. Nah, walaupun Mn yang mengalami penurunan biloks, tapi yang kita sebutkan harus molekulnya. Jadi yang mengalami reaksi reduksi atau bertindak sebagai oksidator adalah MnO2, walaupun biloks yang berubah di situ hanya atom Mn, yang kita sebutkan harus molekulnya. Kemudian yang NaI di sini terjadi kenaikan biloks I dari min 1 ke 0, sehingga yang mengalami reaksi oksidasi atau yang bertindak sebagai reduktor atau pereduksi ini adalah NaI-nya. Nah, untuk yang di sebelah kanan, molekul-molekul sebelah kanan ini disebut sebagai hasil reaksi. Kalau yang sebelah kiri ini yang mengalami reaksi, pelakunya yang mengalami reaksi. Nah, di sebelah kanan di sini ada hasil reaksi reduksi dan hasil reaksi oksidasi. Tadi MnO2 mengalami reaksi reduksi menjadi MnSO4. Jadi MnSO4 ini disebut sebagai hasil reduksi. Sedangkan NaI mengalami oksidasi menjadi I2, sehingga hasil oksidasinya adalah I2. Salah satu jenis reaksi redoks adalah reaksi disproporsionasi atau autoredoks. Dalam reaksi ini, oksidator dan reduktornya adalah molekul yang sama. Jadi yang mengalami reduksi dan yang mengalami oksidasi adalah satu molekul. Nah, contohnya di sini reaksi Na2SO3 plus 4HCl menjadi 2S plus 2SO3 plus 2H2O plus 4NaCl. Di sini kita abaikan dulu koefisien-koefisiennya, nanti dipakainya pas waktu penyetaraan reaksi redoks aja. Di sini untuk menentukan reduktor oksidatornya koefisiennya nggak usah dipakai. Nah, jadi kalau kita lihat di sini Na2SO3 yang kita cek berarti biloks S, di sini S-nya plus 4, kemudian HCl biloks Cl-nya min 1, S di kanan karena unsur bebas sendirian dan tidak bermuatan berarti 0. Kemudian SO3 menggunakan perhitungan biloks ini plus 6. H2O tidak berubah. NaCl di sini Cl-nya min 1 juga. Nah, jadi Cl di sini kan bisa dicoret karena dia tidak mengalami perubahan biloks. Dipersingkat reaksinya menjadi reaksi yang di bawah sini. Di sini Na2SO3 biloks S-nya 4. Kemudian di kanan S-nya 0, kemudian S dalam SO3 bernilai 6. Artinya di sini S mengalami reduksi dari 4 ke 0 dan juga mengalami oksidasi dari 4 ke 6. Nah, jadi di sini mengalami autoredoks. Oksidatornya yang mengalami reduksi di sini adalah Na2SO3. Kemudian reduktornya yang mengalami oksidasi juga adalah Na2SO3. Yang berbeda adalah hasilnya. Hasil reduksinya adalah S, sedangkan hasil oksidasinya adalah SO3. Selain reaksi disproporsionasi, di sini juga terdapat reaksi konproporsionasi atau anti-autoredoks. Di sini kebalikan dari reaksi autoredoks. Kalau autoredoks itu pelakunya yang sama, jadi oksidator dan reduktornya yang sama. Kalau reaksi konproporsionasi, di sini hasilnya yang sama. Jadi hasil oksidasinya sama dengan hasil reduksinya. Contohnya dalam reaksi ini, di sini abaikan koefisien. Jadi di sini Ki kita lihat biloks I ini min 1. Kemudian di KiO4 yang dilihat adalah biloks I-nya juga ini plus 7. Kemudian di H2SO4. Nah, di sini ada SO4. Kemudian di kanan juga ada SO4, jadi pasti biloksnya kanan kiri sama, ini nggak berubah, dicoret aja. Kemudian yang di sebelah kanan ada I2 sebagai unsur bebas, berarti nilainya 0. Kemudian H2O di sini tidak berubah ya biloksnya. Kita persingkat reaksinya menjadi reaksi yang di bawah ini. Jadi Ki-nya min 1, kemudian KiO4 I-nya plus 7, kemudian I2 I-nya 0. Di sini I pada Ki mengalami oksidasi dari min 1 ke 0, jadi di sini bertindak sebagai reduktor karena mengalami oksidasi. Kemudian I pada KiO4 ini dari plus 7 ke 0 berarti mengalami reduksi atau bertindak sebagai oksidator. Hasilnya, hasil oksidasinya ini I2, hasil reduksinya juga I2. Nah, jadi ini adalah reaksi anti-autoredoks.
Untuk mengetahui apakah suatu molekul dapat mengalami reaksi oksidasi, reduksi, atau autoredoks, kita perlu mengetahui biloks maksimum dan minimum atom-atom yang terlibat dalam molekul tersebut. Nah, di sini adalah biloks maksimum dan minimum untuk unsur-unsur golongan utama, yaitu golongan 1A sampai 8A. Sebenarnya cuma di sini aku tulisnya sampai 7A. Nah, untuk biloks maksimum sendiri adalah jumlah maksimum elektron yang dapat dilepaskan oleh atom tersebut. Jadi di sini untuk golongan 1A berarti plus 1, 2A plus 2, 3A plus 3, dan seterusnya ya, sampai di sini 7A berarti maksimumnya dapat melepas 7 elektron. Kemudian untuk biloks minimum adalah jumlah elektron yang dapat diikat agar menyamai gas mulia. Nah, jadi untuk golongan 7 berarti menarik 1 elektron, golongan 6 menarik 2 elektron, 5 menarik 3 elektron, dan 4 menarik 4 elektron. Sedangkan golongan 1A sampai 3A karena ini merupakan logam tidak elektronegatif, jadi di sini biloks minimumnya 0. Nah, jadi biloks maksimum dan minimum dapat digunakan jika contohnya kita mau mengetahui apakah senyawa NH4Cl ini dapat mengalami reaksi reduksi atau dapat mengalami reaksi oksidasi atau bahkan keduanya yang disebut sebagai autoredoks. Nah, jadi kita harus cek biloks dari atom-atomnya. Nah, di sini yang memiliki prioritas paling rendah adalah biloksnya adalah N karena Cl dan H ini ada di data prioritas unsur-unsur. Nah, di sini dihitung berdasarkan perhitungan biloks, berarti biloksnya N ditambah 4 kali biloksnya H ditambah biloksnya Cl sama dengan 0. Biloksnya H plus 1, jadi di sini 4 kali plus 1, biloksnya Cl min 1 sama dengan 0. Sehingga diperoleh N ini adalah min 3. Nah, N sendiri adalah golongan 5A, di mana golongan 5A ini maksimalnya dapat melepas 5 elektron atau biloks maksimumnya 5. Dan biloks minimumnya agar menjadi 8 berarti menarik 3 elektron atau min 3. Nah, dalam NH4Cl karena biloks N-nya di sini adalah minimum, artinya sudah tidak dapat turun lagi, artinya NH4Cl tidak bisa mengalami reaksi reduksi. Hanya bisa mengalami reaksi oksidasi, yaitu biloks naik. Selanjutnya adalah contoh-contoh soal. Di sini, manakah di antara senyawa berikut yang dapat mengalami autoredoks? Nah, autoredoks sendiri adalah reaksi di mana dalam reaksi tersebut satu molekul dapat mengalami reaksi reduksi sekaligus mengalami reaksi oksidasi. Nah, yang dapat mengalami dua reaksi ini, biloksnya harus berada di antara biloks maksimum dan minimumnya. Nah, di opsi yang ada di sini, prioritas rendah adalah Cl. Jadi kita cek biloks Cl dalam molekul ini untuk menentukan apakah molekul tersebut dapat mengalami autoredoks atau tidak. Berdasarkan perhitungan biloks diperoleh untuk yang A Cl-nya min 1, B Cl-nya plus 7, dan C Cl-nya plus 5. Nah, karena Cl yang memiliki biloks di antara maksimum dan minimumnya adalah plus 5, jadi yang dapat mengalami autoredoks adalah senyawa NaClO3. Selanjutnya, biloks N tertinggi terdapat pada senyawa. Ini maksudnya bertanya, jadi biloks maksimumnya dari N. Kita cek dulu, N ini golongan 5A, jadi memiliki biloks maksimum plus 5 dan biloks minimum min 3. Karena yang ditanya tertinggi, berarti kita cari yang biloksnya plus 5. Menggunakan perhitungan biloks, untuk yang HNO2 di sini hanya plus 1, O-nya min 2, jadi biloks N di sini 4 dikurangi 1, jadi plus 3. Kemudian yang di NH4Cl, Cl-nya min 1 hanya plus 1, jadi biloks N-nya di sini sama dengan 1 kurangi 4, min 3. Kemudian untuk yang opsi A, HNO3, di sini biloks N-nya sama dengan 5. Nah, inilah biloks maksimum N, jadi jawabannya yang A. Pertanyaan terakhir, asam oksihalida adalah suatu asam yang dibentuk oleh atom H, atom O, dan halogen dengan formula HXON, di mana X adalah atom-atom halogen dan N adalah 1, 2, 3, dan 4. Pertanyaannya, atom halogen yang tidak dapat membentuk asam oksihalida adalah, oke, kita cek dulu biloks halogen jika N-nya 1, 2, 3, dan 4.
Nah, di sini HXON di mana N sama dengan 1, 2, 3, 4. Untuk N sama dengan 1 berarti jumlah O-nya 1. Di sini berdasarkan perhitungan Bilox, kita substitusikan nilai-nilai Biloxnya. Maksud aku H sama dengan plus 1, X dicari, kemudian O-nya 1 berarti min 2 sama dengan 0. Jadi Bilox halogen di sini adalah plus 1. Kemudian dengan menggunakan perhitungan yang sama, untuk N sama dengan 2 diperoleh halogen sama dengan plus 3, untuk N sama dengan 3 diperoleh halogennya sama dengan plus 5, dan untuk N sama dengan 4 diperoleh halogennya sama dengan plus 7. Jadi halogen yang dapat membentuk asam oksihalida adalah halogen yang dapat membentuk Bilox ini. Nah, jadi kesimpulannya yang tidak dapat membentuk asam oksihalida adalah F. Seperti yang kita tahu tadi, Bilox F ada di prioritas tertinggi yaitu min 1. F ini hanya punya satu Bilox yaitu min 1, tidak seperti Bilox halogen lain. Nah, di sini Bilox halogen lain yaitu Cl, Br, dan I terdapat pada prioritas kelima. Berarti atom-atom ini masih memiliki Bilox lain. Sedangkan yang F di prioritas pertama, jadi dia tidak memiliki Bilox lain. Cukup ini dulu pembahasan tentang konsep Bilox dan reaksi redox. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk pembahasan subtopik yang kedua.